Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Nopi dari Curhat Bidan TV. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai dampak negatif dari radiasi handphone terhadap ibu hamil. Tapi sebelum video ini dilanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terupdate lainnya. Dan jangan lupa ikuti sosial media kami yang tertera di kolom deskripsi, serta kunjungi website kami di www.curhatbidan.com untuk informasi yang lebih lengkap dan untuk tanya jawab langsung dengan saya sendiri. Ibu hamil yang harus banyak istirahat mungkin akan merasa jenuh dan menjadikan ponsel sebagai pelarian agar menjadi tidak bosan. Sayangnya, hal ini justru menjadi membahayakan kepada kesehatan janin dalam kandungan. Saat Anda menggunakan ponsel atau alat komunikasi yang lainnya, alat ini dapat memancarkan dan menerima gelombang radio elektromagnetik dalam jumlah yang cukup tinggi. Gelombang radio kemungkinan bisa meningkatkan suhu menjadi lebih panas dan merusak DNA. Menurut penelitian dalam suatu jurnal bahwa paparan ponsel sebelum dan sesudah melahirkan dapat mengembangkan sebuah perilaku pada anak. Contohnya adalah anak menjadi hiperaktif, kurang perhatian, dan sering bermasalah dengan teman sebayanya. Sampai ada penelitian yang lebih lanjut, tak ada salahnya untuk menghindari resiko bahayanya radiasi. Semua perangkat elektronik berkomunikasi satu sama lain, yakni memancarkan dan menerima energi atau yang disebut gelombang elektromagnetik. Para ibu hamil yang sedang mengandung tampaknya harus lebih bijak dalam menggunakan ponsel, sebab ponsel memancarkan radio frekuensi sehingga pancaran itu sangat mungkin menimbulkan gangguan kesehatan di masa kehamilan. Ada beberapa masalah yang mungkin dialami oleh ibu dan janin yang berada di dalam kandungan ibu. Yang pertama, radiasi bisa membuat anak akan memiliki memori yang rendah. Ternyata paparan dari ponsel di masa kehamilan dapat meningkatkan anak memiliki memori yang rendah. Hal itu sangat rentan dalam gangguan pada janin di dalam kandungan. Sedangkan daya ingat atau memori sangat penting untuk menghubungkan kenangan masa lalu dan masa sekarang. Jika tidak ingin sang anak memiliki daya ingat yang rendah, maka jangan pernah dekatkan smartphone ke dekat perut. Yang kedua, gangguan pada perkembangan otak janin. Janin di dalam kandungan akan mendapatkan nutrisi dari aliran darah ibu untuk perkembangan otaknya. Ada banyak alasan ibu hamil harus menyadari bahwa ia lebih beresiko terhadap bahaya radiasi ponsel. Dampak dari gangguan otak yang mungkin terjadi karena radiasi yaitu tumor, insomnia, serta kemampuan otak yang menurun. Yang ketiga, meningkatkan resiko tingkah laku pada anak. Bahaya radiasi dari smartphone bagi ibu hamil selanjutnya yaitu dapat menimbulkan resiko tingkah laku pada anak di masa yang akan mendatang. Gaya hidup penggunaan ponsel selama dan setelah kehamilan bisa menunjukkan masalah-masalah perilaku pada anak seperti hiperaktif, di mana hiperaktif bisa menyebabkan anak bermasalah dalam hubungan dengan orang lain. Yang keempat, memicu gangguan kesehatan payudara. Sebaiknya ibu hamil tidak banyak menggunakan smartphone secara berlebihan, yaitu untuk menekankan bahaya radiasi handphone yang dapat memicu bahaya kesehatan pada payudara. Apabila bunda terbiasa meletakkan handphone di dekat payudara seperti meletakkan di dalam tas, hal ini bisa memicu paparan radiasi yang menyebabkan munculnya sel kanker payudara. Yang terakhir adalah merusak DNA dan menyebabkan keguguran. Keguguran adalah hal yang banyak dikhawatirkan ibu hamil. Sebelum keguguran benar-benar terjadi, maka hindari paparan dari radio frekuensi atau dari smartphone. Dalam jumlah yang cukup tinggi, gelombang radio dapat memanaskan jaringan, merusak DNA dan merubah konformasi molekul di dalam sel tubuh ibu hamil. Pada umumnya, keguguran dapat ditandai dengan keluarnya darah dari vagina, rasa nyeri atau kram di perut, dan punggung bagian bawah. Nah, itulah tadi informasi mengenai bahaya radiasi handphone terhadap ibu hamil. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk Anda dan orang-orang sekitar Anda lainnya. Terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Besar harapan kami mampu memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.